Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa nih, tentunya di Ngariung akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kece-kece banget di Bandung. Mulai dari komunitas warga berprestasi, OPD, sampai dengan kewilayahan yang ada di kota Bandung. Dan kali ini, Ngariung berkesempatan untuk main-main ke kecamatan, masih di Bandung Timur juga, tapi kali ini ada di Kecamatan Ujung Berung. Dan sekarang kita bakalan ngebahas juga tentang potensi apa aja yang ada di Ujung Berung, barengan langsung sama Pak Camatnya. Halo Bapak, Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jang Hamdani. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Pak Wali Kota sebagai Camat Ujung Berung. Terima kasih. Siap. Dan apa kabar juga bagi para YouTuber, Wargi Bandung sebutannya Pak. dan warga Bandung yang sudah hadir dan ikut mengklik ya dan mensubscribe acara ini. Mudah-mudahan semakin bertambah. Amin. Followernya, insya Allah. Amin. Nah, Bapak, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini Pak Jajang, betul Pak Jajang ya? Pak Jajang, boleh disapa dulu nih, siapa tahu ada wargi Ujung Berung yang nonton, boleh say hi dulu Pak? Nah. Assalamualaikum, Sampurasun, Rampes. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita saat ini, saya selaku Camat Ujung Berung mendapat kepercayaan ya untuk menyampaikan berbagai hal di Ujung Berung. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Amin. Mungkin itu. Siap. Bapak, Pak Camat nih, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, Ngariung ini alhamdulillah kita lagi fokus ada di Bandung Timur. Kemarin juga sempat main di Kecamatan Cibiru, Cinambo. Sekarang kesempatan untuk ada di Kecamatan Ujung Berung. Hatur nuhun udah dikasih kesempatan untuk main-main ke sini Pak. Pak, kalau misalnya kita bicara soal Bandung Timur nih Pak, kan alhamdulillah ya anginnya teh masih segar, masih banyak ruang terbuka hijau, masih banyak pohon-pohon rindang gitu ya Pak ya. Dan kantor kecamatan juga sekarang di Kecamatan Ujung Berung juga ada tepat di depan alun-alun Ujung Berung ya Pak ya. Pak, kalau kita bicara soal Kecamatan Ujung Berung nih Pak, luas wilayahnya teh dari mana sampai mana sih Pak? Terima kasih. Berkenaan dengan hal tersebut, saya sampaikan informasi bahwa luas wilayah Ujung Berung lumayan ya, ada 661,24 hektar dan terbagi secara kewilayahan dalam artian aspek pemerintahan dibagi atas 5 kelurahan. Di antaranya ada Cigending, lanjut Pasir Endah, ada Pasirwangi, dan juga ada Pasir Jati dan Pasanggerahan. Dan perbatasan dengan geografi di wilayah kita dibatasi oleh di sebelah timur Kecamatan Cibiru, kemudian juga di sebelah utara Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, kemudian juga di sebelah barat berbatasan dengan Melarjati, dan di sebelah selatan ada Cinambo dan Panjirekan. Siap. Dan secara geografis wilayah kita adalah kebanyakan daerah perbukitan. Perbukitan, Ya. berarti bisa dibilang wilayah di Ujung Berung ini juga masih dataran tinggi ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dataran tinggi mah kita nanam apa juga bisa jadi gitu ya Pak. Insya Allah. Nah Pak, untuk Kecamatan Ujung Berung ini kan kebetulan menjadi salah satu kecamatan yang dikasih penghargaan sama Pak Wali langsung ya Pak ya, terkait dengan program Buruan Sae. Nah untuk sampai dengan dari 2020 lalu sampai dengan tahun sekarang nih Pak, gimana sih Pak program Buruan Sae berjalan di Ujung Berung, seperti apa? Alhamdulillah. Jadi prinsip kita sesuai amanat Pak Wali waktu itu Mang Odet dan dilanjutkan sekarang oleh Pak Kang Yana, ya, Kang Yana Mulyana. Jadi sesuai dengan berdasarkan RJPMD bahwa kaitan Kampisman dan Buruan Sae menjadi bagian dari program prioritas pemerintah Kota Bandung. Nah di Ujung Berung kita telah melaksanakan diantaranya sebelum kita memberikan edukasi ke masyarakat, kita harus mengawali dari mana? Dari kita sendiri, ya, aparat pemerintah. Gitu. Artinya masyarakat akan belajar dengan cara apa? Belajar di kantor kecamatan. Dan alhamdulillah dukungan dari dinas terkait, dalam ini Dinas Ketahanan Pangan,
dan Pertanian sangat begitu concern, sehingga berbagai kebutuhan kami dalam rangka memberikan edukasi ini sangat dibantu oleh dinas terkait, Betul. termasuk oleh DLHK, gitu, kaitan dengan Kampisman. Dan berkenan juga hal yang lainnya di Ujung Berung, itu pada awalnya bahwa kaitan dengan Buruansai ini sebagai tempat edukasi, lokasi tersebut digunakan hanya sebagai tempat pembuangan barangka dan sampah. Nah, jadi kemudian alhamdulillah dengan kita melakukan rapat internal di kantor kecamatan, didukung oleh Sekcam dan kasih terkait, alhamdulillah kita rubah tempat tersebut menjadi untuk tempat berkegiatan Buruansai. Dan sebagai informasi, alhamdulillah dengan hal tersebut kita laksanakan, kita undang dari dinas terkait juga untuk melaksanakan pelatihan di wilayah di kantor kami. Dan saat ini sudah hampir, kalau tidak terpotong dengan masifnya COVID, itu sudah hampir ada 6 angkatan yang mendapat pelatihan. Satu angkatan itu minimal 20 orang. Berarti udah Dan banyak. yang betul. Dan pelatihan tersebut tidak terbatas pada warga Ujung Berung. Ada juga dari warga luar Ujung Berung, kecamatan yang lain. Ada dari Kiracondong, dari Panjelekan, Cinambo, ada yang hadir ke sini. Jadi memang ini juga terbuka untuk warga-warga lain, tapi Betul. memang terpusatnya ada di Kecamatan Ujung Berung gitu ya Pak karena ya? kita kan berikan fasilitasnya. Betul. Bahkan untuk hal tersebut kita mencoba kaitan dengan Buruansai ini, kita mencoba mendorong di beberapa tempat di wilayah kami ada pembentukan kawasan-kawasan Buruansai yang mengawali, yaitu di kawasan Buruansai kelompok wanita tani di Cigiringsing RW 3 Kelurahan Pasir Endah. Di sana ternyata sudah berkembang dan kita dorong lagi lebih masif. Nah, akibat masifnya Buruansai ini sekota Bandung nih, Neng Adel nih. Apa yang terjadi? Karena masifnya di kota Bandung kaitan program Buruansai, ada penurunan yang pesan kaitan dengan bibit sayuran kemana, ke Cigiringsing. Memang jadi keluhan gitu, karena ya itu tadi, karena berarti ada keberhasilan program Buruansai ini. Dan alhamdulillah kemarin kita juga dibantu oleh DKPP, dalam hal ini Pak Kadisnya Pak Ginggin. Ya. Oleh beliau kami diberikan ruang di Senfam, ya di Cibiru, Cisurupan. Memang jalan masuk ke sana masuknya Ujung Berung nih, tetapi lokasinya masuk ke Cibiru. Cisurupan. Tapi walaupun demikian diberikan ruang untuk di sana untuk semacam los atau booth ya untuk ikut menjajakan dari hasil Buruansai ini. Karena kemarin kan juga kebetulan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu memang ada acara Buruansai Festival ya Pak ya. Nah, saat ada acara itu bagaimana sih Pak keikutsertaan dari warga-warga Kecamatan Ujung Berung sendiri Pak? Baik, dari Ujung Berung mungkin dapat dikatakan sebagian besar yang ikut di sana sebagai peserta di booth-booth yang ada di Buruansai Festival tersebut, hampir 5 komunitas yang ikut masuk tampil di sana. Betul. Nah, namun karena banyaknya yang minat ke sana, yang ada di sana itu karena di jadwal, jadi ada 3 atau 4 yang tampilkan dan 1 yang pada momen terakhir, 1 komunitas yang diberikan ruang. Jadi sejauh ini Pak dari tahun 2020 betul ya Pak ya, ada Buruansai ini udah ada berapa kelompok Buruansai sampai Pak? Saat ini kelompok Buruansai ada 13 kelompok Buruansai. 13 kelompok Buruansai. Dan itu terbagi-bagi, ada yang dikelola oleh pengurus warga dalam ini RW ataupun komunitas. Gitu. Dan memang kedepannya sebagaimana amanat Pak Wali Kota dari yang almarhum maupun yang sekarang, kita sangat berharap dan kita akan bangga apabila hasil panen Buruansai ini selain bisa masuk menjadi bagian dari melengkapi di mal-mal, karena memang hasil panen Buruansai ini kan adalah sayuran organik. Betul. Secara kualitas bagus.
Ya. Gitu. Nah, kita juga berharap bahwa hasil panen buruan saya ini dijadikan komoditi oleh program BPNT. Ya. Menjadi salah satu dari paket sembako yang dibeli oleh supplier BPNT agar kualitas sayuran yang dibeli itu sangat maksimal. Insya Allah. Sehingga dengan demikian KPM dalam hal ini warga kurang mampu, bukan warga miskin ya. Kita harus menghargai mereka. Warga yang kurang mampu akan mendapatkan sayuran yang berkualitas jempol. Betul. Pokoknya mah Ujung Berung hebat, Kota Bandung juara. Luar biasa. Nah Pak, kalau misalkan tadi nih kan kebanyakan berarti buruan saya yang ada di Ujung Berung ini sayuran, menanam sayuran gitu. Karena kan memang buruan saya itu bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran, ternak, toga dan lain sebagainya. Apakah memang di Ujung Berung ini lebih banyak yang menanam sayuran atau seperti apa Pak? Kita tidak hanya sayuran saja. Ada beberapa komunitas buruan saya ya, yang melakukan penanaman tanaman keras produktif. Di antaranya kopi. Dan bahkan saya sudah merasakan kopinya nikmat benar. Nikmat benar. Mungkin nanti wargi Bandung yang mau ke main-main ke Ujung Berung bisa nyobain juga ya kalau misalnya lagi panen ya Pak ya. Apalagi maaf sekarang ini ada satu kawasan buruan saya yang akan dibentuk dan dibantu didukung alhamdulillah oleh Pak Yana, Kang Yana dan sebelumnya juga pernah dikunjungi juga oleh Mang Oded almarhum dan mendapat perhatian dari Pak Wali Kota yang dulu dan sekarang. Itu di RW 10 Pasir Jati akan menjadi kawasan wisata buruan saya. Kawasan wisata buruan saya. Di sana nanti ada semacam kolam penampungan air, ada tempat untuk istirahat. Padahal di sekitarnya adalah termasuk pada area Taman Pemakaman Umum Nagrog. Jadi sekalian nanti kita ziarah ke para leluhur kita atau kepada orang tua kita sambil kita nanti menikmati keindahan dan juga nikmatnya budidaya kaitan dengan buruan saya ini sambil ngopi. Betul. Amin. Ya, Pak, ini kan tadi Bapak juga sempat bilang keberhasilan dari buruan saya ini juga sudah terbukti dengan bertambah banyaknya kelompok-kelompok buruan saya gitu ya Pak ya. Nah, apakah memang dari sejak berjalannya buruan saya sampai dengan sekarang ini hasil panennya ini mempengaruhi ekonomi warga di Ujung Berung atau seperti apa Pak? Insya Allah. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam taraf proses untuk hal yang lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah hasil panen buruan saya ini kita diinisiasi juga oleh seksam saya Pak Abdi Wansah gitu ya. Gitu. Ada program usulan dari dia, ada program Sohib saya. Sodako hasil panen buruan saya. Luar biasa. Ini. Jadi hasil panen ini, hasil buruan saya ini diberikan kepada warga yang kurang mampu, terutama yang ibu-ibu hamil. Nah, dan juga yang menyusui diberikan sodako dari hasil panen ini. Dan di samping ada bantuan dari pihak lain kaitan dengan hal tersebut. Sebagai bukti nyatanya di Kelurahan Pasir Jati yang dulu termasuk salah satu kelurahan yang tingkat stuntingnya tinggi, sekarang sudah keluar dari zona itu. Gitu. Dan itu menjadi dorongan pada kami semua bahwa program buruan saya dan Kang Pisman ini adalah milik kami, bukan hanya pemerintah tapi milik masyarakat. Gitu. Karena manfaatnya sudah dirasakan. Insya Allah sekali lagi nanti ke depan ya, saya berharap walaupun saya masih ada waktu 3 bulan lagi nih sebagai camat nih, saya berharap Ujung Berung akan menjadi pelopor ya, bagaimana upaya meningkatkan produktivitas buruan saya ini sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat oleh manfaat, terutama oleh komunitas dengan cara apa? Kita himpun ya para supplier BPNT untuk membeli hasil panen ini, hasil panen buruan saya untuk menjadi bagian dari yang dibagikan kepada KPM. Jadi memang hasil dari buruan saya ini nggak kalah bagusnya ya Pak ya. Wah. Luar biasa banget. Mungkin nanti kita juga bisa lihat hasil panennya ya Pak ya. Boleh satu hal tambahkan. Saya lebih bangga hasil panen buruan saya ya diberikan atau digunakan oleh warga yang kurang mampu daripada sekarang dijual di mall yang memang pembelinya menengah ke atas. Insya Allah
dengan semangat itu, insya Ya. Allah asupan gizi warga Ujung Berung, terutama yang kurang mampu, insya Allah akan lebih baik lagi. Siap. Jadi memang selain memaksimalkan kemanfaatannya buruan saya itu, buruan saya di Ujung Berung juga memenuhi tujuan ya Pak ya, tujuan dari Amin. buruan saya sendiri, karena memang tujuan dari buruan saya adalah untuk menanggulangi ketimpangan dan ketergantungan permasalahan pangan. Jadi insya Allah kedepannya permasalahan pangan di Ujung Berung teh udah bisa nihil gitu ya Pak ya, bisa. Betul, pasti ingat Bapak Presiden kita Pak Jokowi telah menyampaikan bahwa rawan pangan sudah mengancam, Ya. harga pangan akan naik, dan terbukti sekarang. Ya. Terbukti sekarang. Makanya program buruan saya ini harus dapat terlaksana secara menyeluruh, dan insya Allah Kota Bandung dan khususnya Ujung Berung yang walaupun termasuk daerah perkotaan, insya Allah dengan niat kita bersama Ujung Berung menjadi pelopor kaitan dengan program tersebut agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Siap. Nah, kalau misalkan tadi kita bicara soal buruan saya, nah pastinya kan buruan saya itu juga membutuhkan kompos ya Pak ya, membutuhkan kompos untuk supaya tanamannya lebih subur lagi. Nah, sejauh ini Pak, apakah pengolahan komposnya masih beli ataukah ada juga khusus pengolahan kompos misalkan dari sisa-sisa makanan atau seperti apa Pak di Ujung Berung? Alhamdulillah. Memang maaf ya, kita awali juga bahwa pemerintah Kota Bandung dari sebelumnya sudah mendorong Ya. adanya pengolahan sampah 3R dari sejak dari rumah. Ya. Dan warga pun sangat respon. Dalam hal ini pihak pengurus masyarakat sudah merespon. Namun terkadang karena kita belum ada fasilitas pengolahan sampahnya, ini yang menjadi masalah. Sehingga oleh mamang sampah ya sudah dipisah dari warga ini ya. Dibawa karena tidak ada tempat pengolahannya, pada akhirnya disatukan lagi. Ya, sehingga tidak maksimal program tersebut. Nah, sekarang dengan Kang Pisman ini yang sudah menjadi bagian dari 6 program prioritas Kota Bandung sebagai yang tertuang di RJPMD, insya Allah di kita sudah ada, kalau tidak salah ada 6 kawasan, 6 kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah terpadu. Oh, siap. Dan sudah ada beberapa yang didorong dengan status hukumnya. Ya. Jadi mereka didorong untuk memiliki akte notaris agar melengkapi, agar mereka pada saat mereka bekerjasama dengan pihak lain, mereka punya alas hak atau dasar hukum. Gitu. Dan sehingga ke depan mereka lebih bisa berkembang lagi, lebih baik lagi. Ya. Dan perlu diketahui bahwa untuk hal tersebut tadi yang disampaikan oleh Neng Adel, bahwa di Ujung Berung itu dengan dibantu oleh dinas terkait, dalam ini dinas lingkungan hidup, Ya. kita sudah melakukan beberapa kegiatan pelatihan atau edukasi. Nah, mulai dari pengolahan sampah pupuk cair, pupuk kompos, dan ternyata walaupun kita untuk awal masih didukung. Ya. Untuk buruan saya didukung oleh dinas terkait, DKPP maupun DLHK, tapi saat ini sebagian sudah memproduksi sendiri kaitan pupuk organik ini. Nah, manfaatnya pupuk organik ini insya Allah akan menjaga tingkat kesuburan dari tanah yang diolah tersebut. Nah, sebagai tempat media untuk buruan saya. Ini sinergi sebetulnya antara Kang Pisman ya, program Kang Pisman dengan program buruan saya ini ada sinergi. Iya, betul. Dan alhamdulillah dukungan dari 2 dinas terkait ini sangat kami terima kasih ya, sangat atas apresiasi dari unsur pemerintah tingkat kota dalam SKPD terkait. Ya. Dan bahkan kita pun sebelum ke masyarakat, kita ke dalam dulu, ke karyawan. Mereka jadi harus memang bisa. Ada di lingkungan kecamatan dulu betul, ya Pak ya? Betul. Di kantor kecamatan. Kantor kecamatan maupun kelurahan. Ya. Nah, setelah itu karena kan Kota Bandung terlega Neng ya. Betul. Bukan hanya Ujung Berung ya. Ya. Nah, Ujung Berung mungkin bisa fokus ya. Iya. Tapi kan Kota Bandung itu kan seueur, itu 10 kecamatan. Leras. Nah, makanya kita mencoba mendorong ada beberapa pionir yang bisa membantu masyarakat untuk diberikan pencerahan kaitan bagaimana sih mengolah sampah ini. Dan diantaranya di RW 9 Cigending, dan juga di RW 9 Pacanggerahan, RW 13, kemudian juga saat ini
ada beberapa RW lagi yang sedang didorong untuk hal tersebut, dan kita dorong mereka untuk berbadan hukum. Betul. Gitu. Karena sekali lagi untuk mendapat dukungan atau kerjasama dengan pihak lain tidak bisa hanya berbentuk kelompok saja, Ya. tapi organisasi tersebut harus berbadan hukum. Betul. Nah, Nah, jadi selain memaksimalkan program dari Buruan Sae, juga ini mengharmoniskan dengan program Kang Pisman tadi Ya. juga ya, Pak ya. Nah, untuk optimalisasinya sendiri, Pak, menurut Bapak nih sebagai Camat Ujung Berung, gimana sih Pak optimalisasi dari kedua program itu? Apakah sudah maksimal atau terus berkembang, Pak? Ya namanya juga ya kita merubah pola pikir. Betul. Ya, saya teringat apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota yang sekarang pada saat melalui surat edaran beliau Ya. pada bulan Desember tahun 2021. Jangan sampai kejadian lagi peristiwa Bandung lautan sampah. Nah, bagaimana itu yang namanya bilatung, Neng, Ya. ngararayap di jalan, bauna, wah atau saya nyebar. Terus belum lagi air lindinya, Iya, gitu betul. kan. Wah, pokoknya mah jadi jipan, Neng. Iya, Gitu iya. Nah, mengantisipasi tersebut di Ujung Berung ada program lagi, ya, ada bukan program ya, semacam kalau program sudah jelas Kang Pisman. Ya. Ya. Kita ada jargon yang dinasi juga. Nih oleh sekam saya juga di antaranya nih. Bang Abri nih, Bang Abri. Bang Abri. Siap. Namanya Abri Wansa, tapi terkenalnya Abri gitu. Oke. Ya, kan anak muda mah kreatif ya. Betul. Alhamdulillah. Harus ya, Dan Pak. kalau hal-hal yang baik kenapa kita nggak dorong? Betul. Ya, untuk kita sosialisasikan. Apa jargonnya? Gemes ah. Apa tuh gemes Kan kalau Kang Pisman itu kurangi, pisahkan, manfaatkan. Manfaatkan. Lebih menekankan ke apa? Sampah anorganik. Ya. Nah, padahal di Kota Bandung dan khususnya di Ujung Berung itu sebagian besar itu adalah sampah organik. Dan apalagi sekarang DLHK sudah menetapkan adanya kenaikan nilai retribusi. Ya. Nah, hampir 2 kali lipat loh nih. Nah, jadi yang selama ini yang menjadi beban sebetulnya adalah bukan sampah organik sebetulnya mah, yaitu bukan sampah organik, anorganik, maksudnya sampah organik. Karena kalau sekarang hitungannya tonase, ya. Oh, oke. Hitungannya tonase. Nah, alhamdulillah dicontohkan oleh satu RW di RW 9 Cigending itu setelah dilakukan pengolahan sampah mendapat apresiasi dari DLHK adanya pengurangan nilai retribusi. Nah, cukup signifikan bagi kami. Itu. Dan diharapkan ke depan kalau sudah lebih baik lagi jumlah kaitan dengan apresiasi ini, karena mudah-mudahan ke depan mah bisa bertambah lagi ya, sampai yang sampah organik bisa diolah bisa mengurangi mungkin hampir 80%. Ya. Nah, itulah menjadi diantaranya dorongan kami agar ke depan jumlah kelompok swadaya masyarakat yang mengolah sampah itu akan bertambah. Seperti halnya dengan jaring laba-laba. Ya. Gitu. Kita harapkan nanti ke depan setiap RW, setiap kelurahan ada satu kelompok swadaya masyarakat yang melakukan pengolahan sampah. Ya. Nah, terutama sampah organik. Siap, Pak. Jadi wargi Bandung Kecamatan Ujung Berung teh selain menjaga lingkungannya tadi, terus juga memanfaatkan buruan dari masyarakat. Satu hal lagi belum nih. Boleh. Apa tuh? Belum dibahas kok. Ini Neng. Sikatan gemes. Tadi gemes itu apa tuh? Kan gini Neng. Gemes itu kita gergetun ya, melihat sesuatu yang indah. Jadi bikin kita perasaan gemes ya. Gemes. Tapi ini gemesnya gemes yang positif. Ya, betul. Kalau Neng dengan pacar mungkin gemesnya beda ya. Aduh. Kalau ini mah gemes cinta lingkungan. Oke. Nah, itu. Jadi artinya gemes ini adalah singkatan dari apa coba? Apa nih, Pak? Kalau gemes mah GEMES ya. Ini mah GEM-nya 3 kali ya. ES ada A-nya. Apa tuh? Gemasa ini adalah program gerakan. Adalah jargon gerakan mengumpulkan, memilah dan mengolah sampah. Ada hasilnya, yaitu apa? Pupuk organik baik yang cair maupun yang kompos. Yang padat. Nah,
Oke. Oleh karena itu, insya Allah itu akan memiliki nilai jual yang tinggi. Betul. Gitu. Betul. Kenapa? Maaf ya, terkadang kemarin kita pada saat awal-awal kegiatan Kang Pisman, ada satu komunitas, ya saking semangatnya, mereka itu tanpa melakukan dulu persiapan, mereka menjual pupuk kompos melalui medsos. Tiba-tiba ada yang datang dari kabupaten lain di Jawa Barat, memesan 10 ton. Waduh. Padahal, maaf, si pupuknya ini mereka buat sendiri dalam kapasitas yang belum massal. Akhirnya kan sayang potensi. Berarti apa? Tidak usah ragu, tidak usah takut, hasil dari pemilahan sampah dan pengolahan sampah ini akan bernilai ekonomis yang tinggi. Karena ternyata daerah lain, terutama daerah pertanian, sangat membutuhkan. Betul. Ujung Berung di atas punya Kabupaten Bandung. Ya. Itu di situ kegiatan pertanian itu masif. Ya. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh beli ke tempat yang lain. Betul. Dan keuntungannya pupuk organik itu insya Allah sangat menjaga kesuburan tanah. Kesuburan tanah. Jadi juga bisa memanfaatkan yang ada ya Pak ya, tidak no kimia Pak. Betul. Sudah waktunya. Betul. Nah tadi teh gemes Cina dari ujung Berung masih gemes teh Cina Pak. Selain tadi gemes ngelihat lingkungannya nih alhamdulillah bersih. Kang Pismannya juga di sekitaran kecamatan ini juga banyak banget tempat sampah organik dan anorganik, jadi bisa milah-milah sendiri. Selain itu Pak, da seueur oge nu gemes-gemesnya Pak. Salah satunya seni budayanya Pak gitu. Nah, buat di ujung Berung sendiri nih Pak, apa sih yang gemes ataupun ciri khas seni budaya dari ujung Berung sendiri Pak? Amin. Baik, tapi saya sampaikan dulu ya. Betul. Apa yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Bandung untuk Ujung Berung. Ya. Sebagai contoh, pemerintah Kota Bandung sudah membangun diantaranya kawasan wisata Si Jempol. Patung Jempol yang di atas tuh, di RW 11 Pasir Jati. Ya. Nah, itu memang pada saat kemarin merebaknya COVID untuk sementara memang ditutup dulu, gitu. Tapi sekarang sudah mulai terbuka dan berbagai kegiatan baik seni maupun yang wisata sudah boleh beraktivitas di sana. Dan ke depan satu lagi ada kawasan agrowisata. Saat ini pemerintah kota alhamdulillah sedang memprogramkan untuk pembebasan lahan yang masih belum dibebaskan. Jadi kurang lebih luasnya di kawasan agrowisata ini di Kelurahan Pasanggerahan ada kurang lebih sekitar 8 hektar. Ya. Tapi belum bisa diproses karena masih ada beberapa tanah atau lokasi yang belum dibebaskan. Ya. Nah, kaitan dengan potensi wisata di ujung Berung seueur neng. Ratusan lingkung seni di ujung Berung mah. Betul. Dan semua alhamdulillah sudah terdaftar. Ya. Dari sekian ratus itu. Walaupun mungkin ada 1-2 yang belum ya. Nah, potensi wisata di ujung Berung selain yang secara umum khas Jawa Barat, ada lagi yang khas ujung Berung, diantaranya Reak, ada Benjang. Nah, itu yang sudah mungkin sudah mendunia ya. Betul. Ya, mungkin sudah mendunia eksis, ya. Pak. Ya, sudah eksis. Nah, saat ini kita melakukan berbagai perbaikan sarana, diantaranya ini pendopo nih ya. Pendopo. Ya, kita sesuai amanat almarhum dulu Mang Odet dan sekarang dilanjut oleh Pak Wali, oleh Pak Yana Mulyana. Ya. Amanat beliau aktifkan kembali kegiatan seni di pendopo. Ya. Sehingga masyarakat yang akan menyaksikan ingin melihat rindu dengan tampilan-tampilan seni tradisional terutama itu akan terobati di sini. Betul. Gitu. Dan saat ini walaupun belum kita kan masih PPKM ya. Ya. PPKM level 1. Level 1 tapi alhamdulillah level 1. Ya. Sudah banyak yang daftar. Luar biasa. Sudah saya mintakan untuk mereka daftar untuk penggunaan ini karena saking banyak yang daftar. Ya, saya mintakan ke staf saya untuk diatur waktunya. Ya. Dan juga Daun Alun juga sama, silakan. Cuma saya informasikan kepada warga Ujung Berung terutama dan juga Kota Bandung bahwa kewenangan penggunaan alun-alun bukan ada pada kami. Di kecamatan, tapi pada dinas terkait. Ini suka ada yang salah paham, Neng. Nah, boleh sekalian nih Pak diinfoin juga. Iya, harus tahu masyarakat bahwa kami sesuai petunjuk dari Perda tersebut yang diamanatkan juga oleh pimpinan Pak Wali Kota bahwa alun-alun tetap sebagai fungsinya untuk masyarakat berekspresi dan mereka menikmati keindahan alun-alun. Nah, mereka
beraktivitas, olahraga maupun yang lainnya. Nah, apabila ada momen ya, momen tertentu, jangan meminta izin penggunaannya ke kecamatan, bager ya. Ini untuk para follower. Ya. Izinnya kemana? Kepada dinas terkait, yaitu DPKP, Dinas Pertamanan dan Kawasan Pemukiman. Nah, silakan. Nah, jadi tahu lagi nih informasi baru Iya. nih Pak. Iya, soalnya banyak yang salah paham. Ya. Bahkan maaf, Pak Camat minta kebijakan atau dari Pak Camat saja. Ya nggak bisa. Terbiasa, Itu mah gitu. kas janten Perda, bager Betul, ya. betul. Ada Perda mah Camat tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan. Mohon. Gitu. Sudah menyalahi nanti Camat. Betul. Nah, tapi kalau misalkan di pendopo kecamatan mah langsung Mangga di langsung kecamatan, ke kecamatan mah. Silakan, silakan Oke. digunakan. Jadi yang tadi daftar teh pada para seniman teh nanti ada show di sini atau seperti apa, Pak? Insya Allah. Oh, gitu. Sebentar lagi kita ada beberapa momen Ya. dalam menghadapi baik 17 Agustus Ya. maupun yang lainnya. Bahkan sudah ada beberapa yang harian katanya. Ya. Pak katanya, boleh nggak menggunakan pendopo ya ngajantereng lah gitu. Ya. Mangga, badai sonten mangga gitu. Badai Nah. siang oke mangga. Siap. Gitu. Seperti hanya dulu kan? Ya. Dulu waktu di Plaza sok Ya. aya ngajentreng ya Neng, Ya, ngacapi betul, suling. betul, Nah, betul. saya ingat terus tuh. Betul. Biasanya di Plaza Balai Kota Plaza sudah Balai ada Kota, tuh. ya. Gitu. Makanya kita juga akan mencoba seperti itu. Siap. Jadi memang kental pisan sarang budayana nya, Pak ya. Sumohun kan tenang. Nah, jadi gemes. Jadi buat warga Bandung, selain warga Ujung Berung juga boleh banget buat datang ke Kecamatan Ujung Berung kalau misalkan mau ngelihat seniman-seniman gemes di Ujung Berung ya Pak ya. Kalau mau ketemu langsung sama Pak Camat yang gemes ini juga boleh pisan, gitu ya Pak ya. Ketemu aki-aki. Oke, mungkin itu ya Pak ya, tadi potensinya luar biasa banget di Ujung Berung walaupun perkotaan tapi tetap kental dengan budaya, terus menjaga lingkungannya juga luar biasa pisan. Pak Camat 3 bulan lagi menjadi camat, semoga bisa maksimal pisan Pak. Ada satu lagi. Oke. Saya titip ya di sini orientasi saya ke depan. Saya berharap ya, warga Kota Bandung kalau akan healing Ya. jangan jauh-jauh ke kota lain. Iya, Ya. Tapi mendingan di Ujung Berung. Ujung Berung. Kenapa? Karena mudah-mudahan ke depan oleh pemerintah kota akan ditata ini kawasan wisata di sana, Ya. di Pasanggerahan agrowisata. Kiri kanannya itu insya Allah nanti kalau sudah ditata itu bisa digunakan untuk rafting. Oke. Dan di tengahnya nanti ada sawah abadi, dan juga akan ada kedepannya ya akan ada lagi tempat-tempat semacam untuk memintonkan ya potensi budaya dahulu, diantaranya bagaimana memanen, bagaimana kaitan dengan mengolah sawah, membajak sawah, Ya. itu akan di sana akan digunakan seperti itu. Oke. Nah, termasuk pintonan seni. Seni juga Nah, ada gitu ya Pak insya ya. Allah. Ya, ya. Nah, dan saya berharap walaupun saya ya maaf saya tidak maksimal untuk membantu di Ujung Berung ini karena sekali lagi semuanya terbatas terhambat dengan adanya situasi pandemi kemarin ya. Iya. Gitu. Tapi untuk ke depan mudah-mudahan kita tetap prokes dan pembangunan di Ujung Berung akan lebih maksimal lagi. Amin. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Siap Bapak, hatur nuhun pisan Pak udah sharing tentang potensi di Ujung Berung. Nanti juga kalau misalkan tiba-tiba habis nonton ini ada warga Ujung Berung yang mau kenalan atau foto sama Bapak, boleh ya Pak ya? Boleh ngomong jadi artis. Siap. Nah, siap Bapak. Nah mungkin itu aja obrolan kita sama Pak Camat nih. Hatur nuhun pisan sebelum udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Semoga Bapak sehat terus ya Pak ya. Dan Amin. semoga bisa maksimal menjalankan amanahnya. Terima kasih. Siap. Dan wargi Bandung itu tadi segudang potensi yang ada di Ujung Berung. Tadi cenah jargonnya gemes cenah. Jadi buat wargi Bandung yang penasaran mau tahu apa aja potensi yang ada di Ujung Berung lebih jauh, bisa langsung datang ke Kecamatan Ujung Berung ataupun berjalan-jalan di sekitaran Ujung Berung. Jadi nggak usah jauh-jauh healing keluar kota Bandung, cukup datang ke Ujung Berung, warga Bandung bisa menikmati segalanya. Amin. Gitu. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya. Bandung juara.